Ketemu lagi di Hot Room. Para pemirsa tahu nggak, pelatih timnas bola nasional begitu datang ke Indonesia, Sintayong, yang dicari adalah kopi luwak hitam premium. Ternyata orang-orang berkualitas seperti dia dan aku seleranya sama. Kopi kesayangan Hotman Paris aman di lambung. Kopi luwak hitam premium. Ibu Devi, ahli pengamat sosial. Baru-baru ini dokter koas digebukin. Digebukin supir dari bapaknya orang kaya. Ronald Tanur bapaknya juga kaya. Ya. Kemudian Mario Dandi juga bapaknya kaya. Emang semua orang kaya begitu? Bang, maaf. Ayah kandung dari persoalan-persoalan yang tadi Abang sebutkan tadi, kuncinya adalah kekerasan. Dan angkanya di seluruh dunia, semenjak pandemi, orang di seluruh dunia, sekali lagi catatannya, semua orang di seluruh dunia, tidak peduli dia kaya atau tidak peduli dia doktor atau tidak, semuanya sudah kena virus kekerasan. Virus kekerasan. Pandemi dan teknologi telah melumpuhkan moral, akal, sehingga orang-orang hari ini jauh lebih sensitif. Yang mengakibatkan bahkan di Amerika sebagai contoh, karena dia negara nomor 1 di dunia, paling kaya di dunia, orang-orangnya paling berpendidikan, bahkan di sekolah saja, ini kita ngomongin kekerasan tadi, koas di dunia pendidikan. Itu saat pandemi ada sekitar hampir 50% guru-guru di sana ingin mengundurkan diri. Setelah pandemi naik sampai 60 hingga 70%. Kenapa? Karena bahkan guru-guru di Amerika itu diserang oleh siswa-siswanya. Kaitannya apa pandemi sama itu, kekerasan? Pandemi, kita ini makhluk sosial. Pandemi membuat kita justru harus melakukan penjarakan sosial. Ini membuat kita akhirnya menjadi zombie, menjadi robot. Dan teknologi semakin membuat manusia itu menjadi kering. Dan ingat, teknologi itu begitu memanjakan keegoisan manusia. Lihat, di semua akun semua orang bicara tentang dirinya. Ini membuat kita sebagai manusia tidak lagi punya sensitivitas. Kalau tanggung jawab orang tua gimana? Kalau tanggung jawab orang tua, kan yang paling tanggung jawab tahu anaknya kan orang tua. Betul, justru malah petakannya di situ. Karena apa? Sekarang yang namanya teknologi gawai ini sejak pandemi, dia menjadi babysitter terbaik dan menjadi sahabat terbaik anak-anak yang sengaja disusupi oleh orang tua. Makanya tahun ini Australia melarang bahkan anak-anak sebelum usia 16 tahun mengakses media sosial. Tahun lalu Swedia bahkan mengklaim bahwa gara-gara teknologi anak-anak Swedia hari ini justru jauh lebih tidak pintar, untuk tidak bilang bodoh, dibandingkan anak-anak Swedia 30 tahun lalu. Nah, kebodohan yang diakibatkan teknologi itu menumpulkan mental sehingga semua orang menjadi kasar, yang disebut dengan tidak beradab. Dan cepat dewasa. Di Tanjung Priok saya pegang kasus 3 orang anak di bawah 15 tahun, umur 13-14 memerkosa cewek di bawah umur juga di taman kota, katanya gara-gara sering nonton video porno di HP. Betul, betul. Jadi apa yang terjadi di sini, mohon maaf Bang, kita tidak boleh melingkarinya hanya urusan kuasa orang kaya dengan miskin, tidak ada hubungannya. Bukan itu. Tidak ada hubungannya. Ini bukan karena bapaknya terlalu memanjakan, anaknya jadi merasa sombong. Kan sudah, itu kelakuan itu sudah lama katanya. Hai orang miskin, kau nggak bisa penjarain aku. Maka orang tuanya kan dengar. Kita pun kalau ada anak kita ngomong begitu, kalau kita orang tua normal pasti marah dong. Kasus ini benang merahnya menarik. Tahun ini saja di seluruh dunia, India, Indonesia, Thailand, kasus kekerasan di tempat kerja. Ini menjadi satu problem besar. Sebelum kasus ini ada satu studio besar yang punya proyek ke Amerika. Itu terungkap bahkan atas bantuan netizen juga. Bagaimana misalnya karyawan di sana harus keguguran, belum lembur yang nggak dibayar-bayar, disiksa karena kelelahan. Ini terjadi di banyak tempat kerja, Bang. Nah, artinya apa? Kasus ini tidak semata-mata urusan, ini kan hanya bentuk kekerasan verbal. Tapi kenapa kejadian-kejadian viral itu hampir semuanya menyangkut orang kaya? Itu pertanyaan saya. Mario Dandi, Ronald Tanur, siapa lagi? Itu yang koas kemarin, yang di Medan. Hati-hati, angka statistik menunjukkan jumlah orang kaya seluruh dunia itu hanya sedikit, Bang. Yang besar itu adalah, mohon maaf, kalangan menengah ke bawah. Ketika ini sudah banyak, tidak menjadi perhatian. Karena jumlahnya sudah terlalu banyak setiap hari. Sedangkan orang-orang yang hanya di ujung itu, sekali dia membuat kesalahan kecil saja, itu akan ramenya planet Mars kalau perlu. Jadi artinya kita perlu hati-hati, jangan melihat ini adalah pertarungan
kelas, tapi ini adalah penyakit kanker sosial. Terima kasih, Ibu Ayu. Ini juga perlu perhatian masyarakat atas kelakuan pengacara. Katanya pengacara kedua datang minta uang terus sampai kamu harus menjual motor. Iya, betul. Ya, berapa dia minta? Total keseluruhannya 12 juta, tapi dia minta bertahap. Pengacara beneran datang atau apa? Dari mana kau kenal? Mama yang cari. Mama yang cari. Oke, terus? Dia bilang dia perlu uang di mana? Perlu uang di kepolisian atau di mana? Untuk nggak tahu sih dia minta buat Apa? Nggak tahu dia. Nggak Untuk tahu. mengurus perkara begitu. Yang saya tahu itu Oke, terus? Ternyata nggak ada kemajuan. nggak ada. Sampai kau jual motor. Hah? Emang kau begitu dendam sama ini orang sehingga sampai motormu pun kau jual? Toh kan lukamu udah sembuh. Benar-benar kau ingin menjarakan dia? Mama tuh yang nggak rela gitu anaknya diinin. Apa? Mama nggak rela anaknya. Mama nggak rela. Wah, hebat ibu kamu. Mama tidak rela anaknya digituin. Lu kok nggak ingat sih Hotman 911 kan tersebar di mana-mana. Kenapa lu nggak nyari gua? Ya gimana? Tapi akhirnya ada saingan saya nih, LDF ini. Untung ada dia nih, ya, ya kan? Siap. Ya, berterima kasih kepada Anda. Anda tidak seperti pengacara lain yang memakai pengais keadilan untuk viral, ya. Enggak. Ya, itu Anda hebat itu. Terima Ya kasih. gimana Pak pengacara? Itu gimana itu? Anda tahu bahwa sampai motornya dijual? Ya betul, berdasarkan keterangan itu memang buat operasional diminta dia beberapa tahap seperti itu, tapi setelah itu menghilang. Menghilang. Kenapa Ya. Anda tidak laporkan ke organisasi? Sedang kita dalami, Ya. kita khawatirnya ini bukan pengacara, tapi mungkin paralegal gitu loh. Sedang kita dalami identitasnya seperti itu, sampai sejauh ini belum kita dapatkan karena handphonenya sudah ganti sepertinya. Betapa mahalnya keadilan di Indonesia ini. Para pemirsa, hati-hatilah kalau melihat gaya pengacara di TV seolah-olah dia membantu rakyat miskin, tapi lihat backgroundnya. Kalau dia udah pernah di penjara, pada saat saya sudah jadi pengacara, nggak mungkin jiwanya bisa berubah baik. Padahal dia baru 3 bulan sebelumnya masuk penjara hanya demi uang receh. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.